Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak ya. Ini sebetulnya kita udah bahas di video pembelajaran sebelumnya, tapi saya ingin mereview kembali ya tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk persamaan nilai mutlak yang pertama kita akan bahas tentang definisinya. Definisi daripada nilai mutlak. Oke, definisi daripada nilai mutlak. Sebelum ke sini saya ingin memberikan beberapa contoh dulu ya, supaya nanti di akhir kita simpulkan nih. Definisinya adalah ini gitu ya. Oke, misalkan saya punya mutlak 3, ada yang tahu berapa nilainya? Ya, mutlak 3 itu adalah nilainya 3 gitu ya. Kalau saya punya mutlak 2/3, nilainya berapa? 2/3 juga gitu ya. Kemudian kalau saya punya nilai mutlak 0, ini juga nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini, terus apa bedanya ya 3 yang ini dengan nilai mutlak 3 gitu ya. Jadi bedanya adalah, misalkan kalau kita punya mutlak -3 gitu ya. Mutlak -3 nilainya adalah 3 juga gitu ya. Kemudian kalau saya punya mutlak -7/2, ini juga nilainya adalah 7/2 gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dengan seksama gitu ya, ternyata nilai mutlak ini adalah artinya membuat bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini itu menjadi positif gitu. Coba lihat. Yang pertama, mutlak 3, ini kan ini udah 3 nih. 3-nya positif kan. Nah, hasilnya juga 3. Kemudian mutlak -3 kan di dalamnya adalah negatif. Kalau dia negatif, kita kali dengan -1 sehingga dia positif 3 gitu ya. Kemudian -7/2 kita kali dengan negatif, ini sama dengan 7/2. Kemudian kalau dia 0, hasilnya juga 0 gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi daripada nilai mutlak itu adalah membuat bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu nilainya itu selalu lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Selalu positif atau 0. Itu definisi daripada nilai mutlak. Jadi kalau kita tuliskan definisi daripada nilai mutlak, misalkan bilangannya adalah, anggap saja X gitu ya, karena kita nggak tahu nih bilang pastinya. Anggap saja X itu adalah semua bilangan apa aja gitu. Kalau kita punya mutlak X, maka ini akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, oke. Kalau X-nya udah positif atau 0, maka yang di dalam tanda mutlak didemin, nggak diapa-apain. Ya udah, hasilnya adalah X gitu. Tapi kalau yang di dalam tanda mutlak ini, yaitu X-nya itu kurang dari 0, maka ini kita kalikan -1 gitu ya. Kayak gini nih. Kayak tadi mutlak -3. Karena yang -3-nya itu kurang dari 0, maka kita kalikan -1 supaya dia hasilnya nanti positif. Karena ingat sekali lagi, nilai mutlak tak boleh nilainya itu kurang dari 0. Oke, ini tentang definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat nilai mutlak ya. Yang kedua yang akan kita bahas dari persamaan nilai mutlak ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Di sini sudah terdapat 7 nilai mutlak. Bukan 7 nilai mutlak ya, tapi 7 sifat nilai mutlak. Yang pertama, kita punya mutlak A itu selalu nilainya lebih dari sama dengan 0. Ini gimana sih maksudnya gitu ya? Kita coba uji aja ya caranya ya. Coba kita punya mutlak 2 itu sama dengan 2 kan? Oke, kemudian bagaimana kalau mutlak -2 itu juga nilainya adalah 2. Saat yang di dalam mutlaknya negatif, nilainya juga tetap positif kan? Kemudian bagaimana kalau saya punya mutlak 0?
ini juga hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan dari sini bahwa nilai mutlak itu tidak pernah nilainya itu kurang dari 0, atau dengan kata lain nilai mutlak itu selalu positif atau 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mutlak A itu sama dengan mutlak negatif A gitu ya. Coba kita lihat yang mutlak A dulu. Mutlak 3 itu nilainya adalah 3 gitu ya. Bagaimana kalau mutlak negatif dari A gitu ya? Yaitu kalau tadi kita ambil contoh 3, maka ini kita buat mutlak negatif 3 itu juga tetap nilainya adalah positif 3 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau negatif dari negatif 3 gitu ya? Mutlak negatif dari negatif 3. Ini juga ternyata negatif dikali negatif 3 itu positif kan? Jadi ini tetap dengan hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga deh. Yang ketiga itu mutlak A plus B itu sama dengan B plus A. Coba. Kalau saya punya mutlak A-nya itu adalah 2 ditambah B-nya 3, sama nggak dengan 3 tambah 2 gitu ya? Sama nggak? Ternyata mutlak 2 tambah 3 itu kan nilainya adalah mutlak 5. Itu sama dengan 5. Bagaimana kalau yang ini? Mutlak 3 tambah 2. Mutlak 3 tambah 2 juga nilainya adalah 5. Dimana mutlak 5 juga nilainya adalah positif 5 gitu ya. Jadi udah sama nih. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau mutlak A min B itu sama dengan B min mutlak B min A. Kita coba. Kalau saya punya mutlak 2 min 3, oke, dan menurut sifatnya itu sama dengan mutlak 3 min 2, kalau kita uji nilainya betul sama apa enggak gitu ya. Coba kita lihat. Mutlak 2 min 3 itu artinya adalah mutlak min 1 gitu ya. Mutlak min 1 itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat yang mutlak 3 min 2. Mutlak 3 min 2 itu sama dengan 3 kurangi 2 berapa? Ya 1. Dan ini mutlak 1 ini sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi terbukti ya, sama ya. Terbukti benar gitu ya maksudnya. Mutlak A min B itu benar-benar sama dengan mutlak B min A. Coba yang kelima. Yang kelima yaitu mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Coba lihat. Mutlak berapa? 2 kali 3. Janganlah. Itu mulu ya. Coba kita lihat mutlak 5 dikali dengan 7 gitu ya. Apakah benar sama ini dengan mutlak 5 dikali dengan mutlak 7? Coba. Mutlak 5 kali 7 itu sama dengan mutlak 35. Ini sama dengan 35 ya kan. Kemudian mutlak 5 dikali mutlak 7 ini sama dengan mutlak 5 itu berapa? 5 kan. Kemudian mutlak 7 berapa? Mutlak 7. 7. Oke, ini sama dengan 35. Jadi benar ya, sama ya. Mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Kemudian yang ke-6. Bukan 7 ya, ada 6 ya, ada 6 sifat di sini. Ada 6 sifat ternyata. Oke. Yang ke-6, mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Tentu saja B-nya tidak sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, oke, jadi ini kan mutlak 0 nih. Mutlak 0 berapa nilainya? 0. Jadi kan per 0 itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau per 0, jadi nanti tak terdefinisi hasilnya gitu ya. Oke, jadi mutlak A per B dengan dan dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau A boleh mah. Oke. Kalau saya punya mutlak 2 per 3 itu sama nggak dengan mutlak berapa? Mutlak 2 per mutlak
3 gitu ya. Oke, coba kita lihat. Mutlak 2/3 nilainya tetap 2/3. Sekarang mutlak 2 dibagi dengan mutlak 3 itu sama dengan mutlak 2 berapa? 2. Mutlak 3? 3 gitu ya. Oke, jadi sama ya. Jadi kalau kita tambahkan contoh yang lain deh, yang lain eh, contoh yang lain aja ya. Di sini misalkan untuk yang keenam ya, untuk yang keenam kalau kita misal punya mutlak min 4/2, apakah sama dengan nilainya mutlak min 4 dibagi dengan mutlak 2 gitu ya. Mutlak min 4/2 itu berapa nilainya? Min 4 bagi 2 kan min 2 tuh. Mutlak min 2. Dan mutlak min 2 itu artinya 2 gitu ya. Sekarang yang ini, mutlak min 4. Min 4 itu mutlaknya berapa? 4 kan? Kemudian mutlak 2 nilainya adalah 2. Ini 4/2 nilainya 2. Jadi terbukti sama ya. Oke, sekarang kita ke intinya persamaan nilai mutlak ya. Jadi kita akan bahas beberapa soal supaya pemahaman kita tentang persamaan nilai mutlak betul-betul mantap. Oke, yang pertama, kalau misalkan saya punya soal yang begini, mutlak X itu sama dengan 3, kira-kira berapakah nilai X yang memenuhi sehingga kalau dimutlakkan itu hasilnya 3 gitu ya. Kita coba uji bagaimana kalau X-nya itu adalah 3 gitu ya. Mutlak 3 itu sama dengan 3 kan? Benar ya. Kemudian kalau mutlak min 3, kalau mutlak min 3 gimana? Ya, mutlak min 3 juga nilainya adalah 3. Jadi, ada nggak selain nilai 3 dan negatif 3? Nggak ada tentunya ya. Jadi, ini bisa langsung kita lihat bahwa mutlak X sama dengan 3, X yang memenuhi adalah 3 dan min 3. Tapi alasannya adalah, kenapa kok bisa hanya 3 dan min 3 yang memenuhi? Ya, ini kan bisa kita lihat melalui melalui definisi nilai mutlak yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kalau mutlak X mutlak suatu bilangan itu kan akan terjadi dua kemungkinan kan, dan akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi ya X itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau X-nya itu kurang dari 0, maka yang memenuhi adalah negatif X itu gitu ya. Sehingga kalau mutlak X sama dengan 3, itu yang memenuhi tentu saja karena X-nya itu untuk X yang lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, maka yang memenuhi adalah ya 3-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau X-nya kurang dari 0, yang memenuhi adalah mutlak X ya. Mutlak X sama dengan 3. Oke, mutlak X sama dengan 3, di mana X-nya itu sama dengan minus 3. Oke, itu yang memenuhi. Kemudian kita coba lihat contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, bagaimana kalau yang saya punya adalah mutlak X itu sama dengan minus 3 gitu ya. Kira-kira gimana nih hasilnya? Ya, secara kasat mata gitu ya, secara sepintas kita bisa tahu bahwa memang tidak ada yang memenuhi. Karena tidak mungkin nilai mutlak itu hasilnya negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita kerjakan melalui definisi nilai mutlak, maka kita akan peroleh misalkan nilai mutlak suatu bilangan itu kan ada dua kemungkinan sekali lagi ya. Yang pertama, untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0, maka kita akan peroleh nilainya itu adalah X itu sendiri gitu ya. Jadi X sama dengan minus 3 gitu. Kemudian untuk X-nya yang kurang dari 0, maka kita kalikan tuh X yang di dalamnya, bilangan yang di dalam mutlak gitu ya. Min X itu sama dengan min 3 gitu ya. Jadi untuk X itu sama dengan 3. Kita lihat di sini. Padahal kita punya syarat X-nya itu lebih dari sama dengan 0, tapi yang kita peroleh justru negatif malah ya. Justru ini syaratnya lebih dari 0, justru yang kita peroleh adalah negatifnya. Jadi ini enggak memenuhi gitu ya.
Kemudian syarat kita X kurang dari 0 ya. Tapi yang kita peroleh justru sebaliknya, yaitu yang positif gitu ya, lebih dari 0 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang ini, himpunan penyelesaiannya tentu saja adalah himpunan kosong. Kalau yang tadi di awal, ini X-nya sama dengan 3, oke. X sama dengan 3. Dan ini X-nya sama dengan min X-nya sama dengan 3, sehingga X-nya adalah min 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang ini adalah min 3 dan 3. Oke. Oke, sekarang kita ke contoh 3. Di sini kita punya mutlak X min 2 sama dengan 5. Yang ditanyain tentu himpunan penyelesaiannya ya. Oke, untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita bisa menggunakan definisi daripada nilai mutlak yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Jadi mutlak X min 2 ini sama dengan 5 ini akan terjadi dua kemungkinan ya. Sesuai definisi, untuk mutlak X min 2 akan terjadi dua kemungkinan. Oke, kemungkinan yang pertama, untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka kita akan peroleh yang di dalam tanda mutlak itu tetap, ya kan? X min 2 tetap nggak dikalikan negatif 1, itu sama dengan 5. Sehingga X-nya kita akan peroleh min 2 bawa ke kanan, itu menjadi positif 2, sehingga X yang kita peroleh adalah 7 gitu ya. Kemudian yang kedua yang terjadi, apabila X-nya itu kurang dari 0, maka kita akan peroleh tuh yang di dalam tanda mutlaknya kita akan kalikan negatif 1 gitu ya. X min 2 sama dengan 5. Oke, jadi ini negatif 1 dikali X min 2, kita akan peroleh min X plus 2 sama dengan 5. Jadi min X itu sama dengan 2 bawa ke kanan, itu menjadi negatif 2, sehingga ini kita akan peroleh 3 gitu ya. Jadi X itu sama dengan minus 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak yang ini adalah minus 3 dan 7. Oke. Sekarang kita lanjutkan satu contoh soal lagi ya, supaya kita semakin paham tentang persamaan nilai mutlak gitu ya. Kalau tadi kita udah bahas tuh ada satu nilai mutlaknya doang ya. Satu nilai mutlak, yaitu kayak tadi ini mutlak X min 2 hanya terdapat satu nilai mutlak. Sekarang saya ingin membuat contoh soalnya itu ada dua nilai mutlak gitu ya. Jadi mutlaknya adalah mutlak X min 2 kalau ditambah dengan mutlak X min 5 sama dengan 9 gitu ya. Jadi ini kira-kira himpunan penyelesaiannya kayak gimana? Oke, sekarang kita bahas aja ya. Oke, karena dua nilai mutlak, jadi caranya adalah kita selesaikan satu persatu ya. Selesaikan satu persatu dengan tetap mengikuti definisi daripada nilai mutlak gitu ya. Yang pertama, untuk mutlak X min 2 tentu akan terjadi dua kemungkinan juga kan. Jadi X min 2 lebih dari sama dengan 0 yang pertama. Kemudian yang kedua, X min 2 kurang dari 0 gitu kan. Jadi X min 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, X-nya itu kurang dari 2. Oke. Terus yang untuk mutlak yang kedua, nilai mutlak yang kedua yaitu mutlak X min 5-nya juga akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah X min 5-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua tentu saja X min 5 kurang dari 0. Untuk X min 5 yang lebih dari sama dengan 0, kita akan peroleh X-nya sama dengan lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang ini kita akan peroleh X-nya itu kurang dari 5. Kalau udah buat begini, kita sekarang akan membutuhkan yang namanya sebuah garis. Oke. Ups, ini masih belum lurus ya. Oke, ini aja lah. Oke. Oke, ups, masih belum lurus juga ya. Sekarang udah lurus. Oke.
dari sini oke. Nah, sekarang kita udah punya tuh interval nilai, yaitu dari 2 sampai 5. Kita buatkan ya. Dari 2 sampai 5. Ini 2. Kira-kira di sini adalah 5-nya. Oke. Ini kita punya interval nilai dari 2 sampai 5. Dan yang pertama yaitu untuk X kurang dari 2, di sini kita punya, dan yang di sini dari 2 sampai 5 ini kita anggap sebagai daerah yang kedua yang akan kita uji. Kemudian yang untuk nilai X lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, kita sebut ini daerah ketiga yang akan kita uji ya. Kita akan uji ketiga daerah ini, manakah daerah yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini ya. Oke. Untuk daerah yang pertama, kan interval nilainya adalah yang X kurang dari 2 kan. Untuk X kurang dari 2, coba kita lihat. Mutlak yang ini itu kita kalikan negatif 1 kan. Kalau mutlak X min 2-nya itu untuk X-nya yang kurang dari 2, maka mutlak X min 2-nya kita kalikan negatif 1, sehingga kita akan peroleh min X min 1 kali min 2 berapa? Positif 2 gitu ya. Kemudian untuk X kurang dari 2 dan untuk mutlak X min 5, itu kan artinya kurang dari 5 juga kan ya. Kurang 2 ini kan kurang dari 5 juga kan, berarti ini kita kalikan negatif 1 juga, sehingga ditambah dengan min 1 kali X, yaitu min X ya. Kita langsung aja, min 1 kali min 5 itu positif 5 sama dengan 9 ya kan. Oke. Sehingga ini kita akan peroleh min 2X, oke, min 2X tambah 7 sama dengan 9. Oke, 2 tambah 5 7 kan. Jadi min 2X itu sama dengan 2, sehingga X-nya itu sama dengan min 1 gitu ya. Ini X-nya sama dengan min 1. Ini yang pertama. Yang kedua untuk X-nya itu, untuk X yang lebih dari sama dengan 2, oke. Ini kan untuk X yang lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 5 ya kan. Untuk mutlak X min 2, karena dia lebih dari sama dengan 2, jadi dia tetap ya. Tetap, yaitu X min 2. X min 2 tetap. Kemudian untuk mutlak X min 5, karena nilainya ini kurang dari 5, maka kita kalikan negatif 1. Jadi ini kita peroleh min X plus 5 sama dengan 9. Sekarang kita selesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel. Ini kita peroleh X-nya 0 ya. 0 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi ini enggak memungkinkan. Jadi ini tidak terpenuhi, tidak memenuhi. Oke, ini yang kedua. Coba lihat yang ketiga. Karena papannya udah penuh, maka kita hapus dulu ya. Kita hapus sebagian. Kita hapus yang ini deh, yang contoh 3 kita hapus. Kita hapus sebentar ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, oke. Kita udah hapus. Sekarang untuk yang ketiga, yaitu saat intervalnya itu untuk X yang lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Untuk X yang lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Mutlak X min 2 saat X-nya lebih dari sama dengan 5 itu tetap positif kan, karena untuk yang lebih dari 2 aja udah positif, apalagi lebih dari 5 gitu ya. Jadi tetap X min 2 karena dia lebih dari sama dengan 5 ya. Kemudian ditambah, karena ini untuk mutlak X min 5 itu lebih dari sama dengan 5, nilai mutlaknya juga tetap ya gitu. Jadi kita tambah X min 5 sama dengan 9 tuh.
Jadi ini kita peroleh 2x min 7 sama dengan 9. Jadi 2x itu sama dengan 16. Jadi x-nya adalah 8 gitu ya. Oke, 16 bagi 2 8 kan? Oke. Jadi x-nya sama dengan 8. Jadi yang memenuhi penyelesaian yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak ini adalah x, di mana jadi yang memenuhi adalah min 1 dan 8. Oke, itu dia ya. Ini tentang persamaan nilai mutlak. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan terus di video selanjutnya kita akan bahas pertidaksamaannya memuat nilai mutlak, pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Itu yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam matematika.